Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan saya sampaikan sekarang adalah circular queue. Ya, definisi dari circular queue adalah circular queue biasanya digunakan pada queue yang menggunakan array sebagai penyimpan elemen queue-nya. Circular queue digunakan untuk menambal kelemahan atau kekurangan dari queue biasa yang diimplementasikan dengan array. Ya. Jadi dengan adanya circular queue yang biasa jadi lebih optimal. Dan dalam kondisi real antrian di manusia, justru yang kita pakai bukan antrian biasa tapi antrian sirkular biasanya. Kecuali antrian yang berdiri ya. Oke. Saya jelaskan kelemahan dari queue biasa yang ditambal oleh circular queue adalah ketika adanya pengambilan data alias dequeue. Sebagai contoh, ketika sebuah queue mempunyai elemen sebanyak 100 data, bayangkan ada 100 orang berbaris di sebuah antrian dan kemudian dilakukan dequeue alias orang yang antri di depan dipanggil. Maka 99 orang yang ada di belakangnya akan maju satu persatu. Nah, selanjutnya, jika ada dequeue lagi, jika orang kedua diambil, orang kedua yang udah jadi orang pertama diambil, maka data ketiga dan seterusnya maju lagi satu langkah lagi. Nah, tentunya pergeseran ini akan membutuhkan beban waktu. Dalam algoritma, setiap Anda melakukan sesuatu pasti butuh waktu dan jadi beban ke komputer. Nah, pergeseran inilah yang akan dicoba dihilangkan dengan circular queue. Ya. Jadi, kalau diibaratkan Anda ganti antrian orang berdiri dengan antrian orang duduk. Jadi ketika antrian orang lagi duduk, itu ketika dipanggil nggak harus geser kan? Tinggal nunggu dipanggil saja. Jadi nggak harus setiap ada orang dipanggil, maka semua harus bergeser. Nah itulah circular queue. Ya, ilustrasi circular queue. Kondisi awal, front masih 0, rear masih 0, queue masih kosong. Kemudian ada NQ. Apa yang terjadi? Maka front jadi 1 dan rear jadi 1. Ya, 7 masuk ke data ke 1. Kemudian ada NQ 9. Apa yang terjadi? Rear nambah jadi 2. Rear tetap 1. NQ 15. Rear nambah 1 sehingga rear jadi 3. Nah, sekarang lihat nih, ada DQ. Biasanya kita ambil 7-nya, 9-nya geser, ya. Saya coba dulu ganti pointernya. Biasanya ini kita ambil, kita keluarkan, ini pindah, ini geser, ini geser. Itu kalau kalau queue biasa. Tapi kalau di dalam queue sirkular, yang perlu Anda lakukan adalah ambil elemen 7, tapi kemudian frontnya yang ditambah. Jadi frontnya jadi 2. Jadi frontnya pindah ke sini. Ya, frontnya pindah, rearnya tetap. Jadi tidak ada pergeseran. Kalau ada NQ lagi, rearnya yang nambah jadi 4. Kalau ada penambahan data, dia nambah di belakang tetap. Kemudian ada NQ lagi 17, maka dia akan rear-nya di 5. Nah, berikutnya NQ lagi. Disinilah sirkular terjadi. Nah, kalau Anda lihat front-nya 2, rear-nya 5, apakah ini penuh enggak? Enggak, kita masih punya slot kosong. Jadi kalau ada penambahan setelah
rear nyampe max, maka dia pindah ke posisi depan. Maka walaupun rear sudah sama dengan maksimum, tapi NQ masih boleh karena masih ada slot kosong di depan. Karena rear sama dengan max, maka jangan nambah 1. Maka pindahkan rear ke 1. Makanya dari rear jadi 5 bukan jadi 6, tapi rear pindah jadi 2, rear pindah jadi 1, dan front tetap di 2. Nah, kalau terjadi NQ lagi, ini yang nggak boleh. Ini udah penuh loh. Kita nggak boleh lagi nambah. Oke, apa yang terjadi dengan DQ? Ketika DQ, maka dia ngambil tadi front terakhir itu 2. Ambil data kedua, frontnya maju jadi 3. Ambil lagi, ambil data 15, frontnya maju jadi 4. NQ lagi, nambah selalu di rear. Rear-nya tambah 1 jadi 2. DQ, ambil dari sini. DQ lagi, ambil 17. Nah, front udah nyampe 5 nih. Apa yang terjadi? Karena front udah nyampe 5 dan dia harus pindah ke berikutnya, maka dia pindah ke 1. Di-set menjadi 1. Sehingga sekarang frontnya 1, rear-nya 2. Nah, dengan cara seperti ini, maka proses pergeseran ketika ada DQ bisa dihindari. Ya, jadi orang nggak terlalu capek. Kalau antrian seperti ini orang nggak terlalu capek. Ya. DQ lagi 70 diambil. Sekarang frontnya 2, rear-nya 2. DQ lagi habis, frontnya 0, rear-nya 0. Sehingga kalau nanti ada penambahan, kita bisa mulai dari kursi ke-1. Oke, itu ilustrasi dari circular queue. Saya tidak akan ngoding di circular queue. Saya ingin Anda berimprovisasi, kira-kira apa yang wajib Anda ubah. Anda gunakan prosedur-prosedur operasi-operasi yang ada di dalam queue yang menggunakan array, tapi silakan dimodifikasi, ya. Oke, kalau Anda ingin mengkonversi query biasa menjadi circular queue, ada beberapa operasi yang biasa Anda gunakan di dalam queue array biasa, dapat digunakan dalam circular queue. Satu, prosedur is empty. Ini prosedurnya sama saja dengan queue biasa, cukup ngecek apakah frontnya 0 atau tidak. Kemudian is full. Nah, ini agak beda, Anda harus ngerombak sedikit karena queue belum tentu penuh ketika rear sama dengan maksimum. Jadi kondisi queue penuh tidak hanya ketika rear sama dengan maksimum. Perhatikan dua gambar berikut, ini akan menyatakan bahwa queue penuh. 1, ketika frontnya 1, rear-nya 5, dan max-nya 5, maka ini penuh. Tapi boleh juga seperti ini. Ya, frontnya di 4, frontnya di sini, berikutnya 5, berikutnya 1, 2, rear-nya 3. Ini juga penuh. Jadi kira-kira apa ya disebut penuh? Ya, silakan buat fungsi is full. Ada dua kondisi, ya. 1, ketika frontnya 1, maka rear-nya 5. Jika rear-nya 3, maka frontnya di 4. Ini dianggap penuh. Ya. Berikutnya count. Operasi harus ada perombakan. Karena nilai rear tidak selalu lebih besar atau sama dengan nilai front. Ada kemungkinan rear berada di depannya front. Ya, ini contoh. Kalau Anda ngitung count cukup 4. Tapi kalau Anda lihat dari rear doang, ini bahaya. Ya. Untuk data berikut, kalau Anda ngitung rear doang, ini dianggapnya cuma 1. Tapi Anda harus bisa ngitung 1, 2, 3. Frontnya 4, rear-nya 1, maka harus menghasilkan 3. Kalau ini harus menghasilkan 4. Count-nya harus Anda rombak. Kemudian inisialisasi sama aja dengan queue biasa. Display harus Anda rombak. Ya, jadi kalau Anda punya front 1 dan rear 4, maksimumnya 5, maka harus menampilkan 5, 8, 2, 9.
Tapi kalau frontnya 4, rear-nya 1, Anda harus menampilkan 2, 7, dan 6. Jadi tampilkannya 2, 7, 6. Operasi pick sama saja dan operasi empty sama saja. Berikutnya, yang harus diubah adalah operasi NQ. Harus ada perombakan karena rear tidak selalu bertambah. Terkadang rear pindah ke indeks 1, bukan ditambah, tapi diubah ke indeks 1. Contoh, ketika nilai rear belum mencapai maksimum, 5, 8, 2, frontnya 1, rearnya 3. Kalau Anda melakukan NQ 10, cukup rearnya ditambah 1, 10-nya masuk. Tapi apa yang terjadi jika rear mencapai maksimum? Anda punya frontnya 4, rearnya 5. Kalau ada NQ 10, maka rear jadi 1. 10 disimpan di indeks ke 1. Itulah perubahan yang harus Anda ubah dalam NQ. Begitu juga dengan DQ. Operasi DQ harus Anda rombak karena nilai front tidak selalu berada di indeks 1, karena front bisa bertambah ketika ada pemanggilan. Ya, bertambah 1. Ini contoh ketika nilai front belum nyampe maksimum, saya punya frontnya 1, rearnya 3. Apa yang terjadi kalau ada DQ? Kalau ada DQ maka frontnya maju ke depan. Tapi apa yang terjadi kalau terjadi seperti ini? Saya punya frontnya di 5, rearnya di 2. Kalau ada DQ, ini saya bukan NQ ya, sorry. Ini kalau ada DQ. Kalau ada DQ, apa yang terjadi? Maka front pindah ke 1. Jangan nambah, karena udah nyampe maksimum. Front pindah ke 1. Oke, itulah perubahan yang harus Anda lakukan untuk mengkonversi Q array biasa. Q yang menggunakan array biasa menjadi Q yang sirkular. Nah, dengan circular Q, Anda tidak harus punya linked list. Ya, kita cukup punya Q array, tapi dioptimalkan. Karena menurut saya, di dunia sehari-hari tidak ada antrian yang tidak dibatasi. Contoh, antrian di bank aja dibatasi. Ya, jadi mungkin kita cocok dengan array. Oke, demikian materi mengenai circular Q. Jika ada yang mau tanyakan silahkan, ya, tanyakan di forum diskusi kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.